kembali lagi minggu ini kita akan memulai ibadah online. Adik-adik siap ya? Ya, kita udah mandi, sikat gigi, dan kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa Alkitabnya juga ya adik-adik. Oh ya, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, kakak ingatkan minggu lalu itu ada tugas. Tugasnya apa ayo? Yaitu menghafal Hatta Haporsean yang ponggol kedua. Oke ya? Oke. Untuk minggu ini tugasnya adalah melanjutkan menghafal Hatta Haporsean yang ponggol ketiga. Mengingatkan lagi kakak, untuk minggu ini menghafal Hatta Haporsean ponggol ketiga. Dan videonya, ingat videonya itu adalah dengan tutup mata seperti ini. Yang kusyuk ya adik-adik. Dan videonya kita kirimkan ke kakak Maya. Oke, sudah siap ya? Siap. Kita mulai ibadah kita minggu ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa yang ada di surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami anak-anakmu ini. Karena Engkau berikan kami kesehatan, dapat bangun di pagi ini dan dalam keadaan sehat ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkaulah yang menyertai hati dan pikiran kami, supaya dengan ibadah ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga kami ya Bapa, berikan kami selalu kesehatan, dimanapun kami berada kami selalu sehat. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk kedua orang tua kami, selalu jaga mereka, berikan dia kesehatan, berikan dia rezeki supaya dapat mendampingi kami anak-anakmu ini menjadi tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Ya, baik adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka Amang ajak kita semua untuk mengambil sikap yang teduh, sikap yang tenang, sikap yang betul-betul untuk menyiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua dapat menerapkannya di kehidupan kita. Kita berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa.
Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sukacita yang luar biasa Engkau sampaikan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pikiran kami, dan berkati hidup kami, agar semakin mampu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Dan pada minggu yang kelima setelah Trinitatis, ya, minggu ini dinamakan minggu kelima setelah Trinitatis. Firman Tuhan buat kita diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Amang akan bacakan, kita semua mendengarkannya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, di dalam firman Tuhan kali ini jelas, ya, kalau kita juga membacanya di rumah, ada sebuah perintah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Tentu judulnya berarti taat. Kita harus berpedoman pada kehidupan kita bahwa aku adalah anak yang taat. Adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak yang taat. Nah, Amang ambil contoh demikian. Kalau adik-adik sedang bermain, katakan bermain game atau bermain handphone, ya, bermain game, tiba-tiba datang mamanya atau papanya. Lalu kemudian kita diperintah, disuruh untuk menyelesaikan permainan kita, menyelesaikan game kita. Ada yang disuruh mandi, ada yang disuruh entah melakukan pekerjaan, ada yang disuruh entah itu bantu orang tuanya, mencuci piring, menyapu rumah, atau apapun itu. Sementara kita sedang bermain game. Tentu ada saja anak yang sifatnya berontak. Ada yang melawan orang tuanya, ada yang mengatakan, bentar lagi, aku masih asik main game. Ada yang tidak melakukan, tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Tetapi ada yang langsung menuruti perintah orang tuanya. Dia melakukan apa yang dikatakan orang tuanya. Nah, demikianlah sebenarnya yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini. Di ayat 4 ada perintah kepada orang Israel. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Nah, berarti orang-orang Israel diperintahkan, yang walaupun dikatakan dengarlah, berarti ada sesuatu yang mau harus didengarkan lalu dilakukan serta diperintahkan agar mereka tergolong orang-orang yang taat. Berarti bukan hanya kita yang diperintah, bukan hanya kita yang disuruh mama papanya diperintahkan. Ternyata sejak dulu pun sudah ada perintah. Orang-orang terdahulu pun sudah diperintahkan. Nah, lalu kemudian mari kita fokus. Kalau adik-adik sudah bisa membaca, ada Alkitabnya, bisa dibaca di ayat yang kelima. Dikatakan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ayat yang kelima inilah intinya.
Walaupun firman Tuhan pada saat ini disampaikan kepada kita mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Tetapi intinya di ayat yang ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Ayat 6 sampai ayat 9, Alkitab berbicara bagaimana pedoman kita yang harus kita hidupi dalam hidup kita untuk betul-betul mengasihi Allah itu. Nah, berarti yang pertama, adik-adik harus tahu, kerap sekali, sering sekali kita dalam hidup kita hanya tahu mendengar, hanya bisa memahami, tetapi kurang untuk melakukan. Itu berarti kalau ada yang diperintahkan, dengarlah. Jangan hanya mendengar, walaupun dikatakan dengarlah, itu yang pertama. Nah, kemudian setelah dikatakan dengarlah, lalu kemudian harus lakukanlah. Itulah wujud dari orang yang betul-betul taat. Jadi tidak hanya mendengar, tetapi melakukan perintah tersebut. Apa perintahnya? Kasihilah Tuhan Allahmu. Jelas itu perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perlu Amang beritahu kepada adik-adik semuanya, barang siapa tidak mengenal kasih, berarti dia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Sekali lagi, barang siapa tidak mengenal kasih, berarti dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Berarti orang yang mengenal Allah harus orang yang penuh kasih. Orang yang mau mengasihi, mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya secara khusus, dan yang paling utama dikatakan mengasihi Tuhan Allahnya. Itu perintah Tuhan kepada kita. Bukan hanya kepada umat Israel, orang Israel, tetapi juga kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu berarti orang yang kenal dengan Allah harus orang yang tahu cara mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama dikatakan dengan segenap hatimu. Bagaimana caranya Amang mengasihi Allah? Dengan segenap hatiku, hati saya, hati adik-adik semuanya. Kalau dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, nah berarti fokus pemikiran kita, perasaan kita, hati kita harus terfokus kepada Allah, harus bertujuan kepada Allah. Itu artinya perasaan kita pun harus sesuai dengan kehendak Allah. Berarti yang kita lakukan pun harus yang baik-baik, yang benar, yang dikehendaki Allah. Lalu kemudian dikatakan dengan segenap jiwamu. Itu berarti keinginan kita, nafsu keinginan yang hadir dari diri kita harus juga berpatokan kepada kehendak Allah. Yang terakhir dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Tentu melalui tubuh kita, jasmani kita, hidup kita, kekuatan kita, fisik kita, tenaga kita, energi yang kita punya, semuanya harus mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti memuji Allah, melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Allah, melakukan hukum Taurat Allah, yang walaupun kita semua berdosa, kita semua orang-orang yang lemah, kita semua orang-orang yang pernah melakukan dosa, tetapi perintah ini harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, adik-adik semuanya, tentu bagaimana kita memiliki hubungan kedekatan dengan Allah
terlihat dari cara kita mengasihi Allah. Bagaimana cara kita mengasihi Allah? Sebaliknya, terlihat dari bagaimana kita begitu dekat kepada Allah. Kalau ada adik-adik yang tidak mau berdoa, yang susah untuk berdoa, tentu juga tidak bisa dikatakan kita dekat kepada Allah. Kenapa, Bang? Ya karena dengan cara berdoa kita berkomunikasi kepada Allah. Jadi doa itu bukan berkomunikasi kepada manusia, orang lain, tetapi doa itu adalah bagaimana komunikasi kita dengan Allah, bagaimana kedekatan kita dengan Allah, bagaimana kita menganggap Allah itu benar-benar ada untuk memberkati kita lewat permintaan yang kita ucapkan dari doa-doa kita. Nah, untuk itu adik-adik semuanya, perintah Tuhan mengatakan kalau anak sekolah minggu, anak-anak yang mengenal Allah, berarti hidup kita haruslah hidup yang penuh dengan kasih, karena Allah adalah kasih. Kemudian kalau anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang taat, itu berarti ketaatan kita lah yang menggambarkan bahwa kita sudah melakukan, sudah mengetahui, sudah memahami apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu pesan Amang lewat firman Tuhan kepada kita di minggu yang kelima setelah Trinitas ini dikatakan topiknya aku adalah anak yang taat. Berarti anak-anak sekolah minggu kalau mau taat, kalau mau dianggap anak yang taat, pesan Tuhan lewat firman Tuhan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu berarti kehidupan kita, hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, semuanya harus berpatokan dengan kehendak Allah. Maka milikilah hubungan yang begitu dekat dengan Allah, supaya Allah juga beranggapan dan melihat, ya ternyata anak-anak sekolah minggu HKBP Cilacap sudah melakukan yang kukehendaki. Ya, ternyata anak-anak sekolah minggu HKBP Cilacap sudah menjadi anak-anak yang taat. Untuk itu adik-adik sekolah minggu sekalian, lewat firman Tuhan pada hari Minggu ini, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita, dengan segenap hati kita, perasaan kita, dengan segenap jiwa kita, keinginan kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Seluruh hidup kita harus melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi Allah yang senantiasa selalu memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya lewat kepercayaan kami, iman kami, mengasihi Tuhan Allah. Tidak hanya mengasihi sesama kami manusia, tidak hanya mengasihi orang tua kami, yang walaupun itu juga perintah Tuhan, tetapi kami juga harus melakukan yang kehendak Tuhan, supaya kami disebut sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Maka jadikan hidup kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan lewat hati kami, lewat jiwa kami, lewat kehidupan kami, kekuatan kami, semuanya proses hidup kami Tuhan. Kami mau tunjukkan bahwa kami betul-betul anak yang taat, anak yang mengasihi Tuhan yang selalu ada menyertai dan memberkati kami. Terimalah doa kami Tuhan, hapuskan dosa-dosa kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan oleh kasih Tuhan.
Jangan malu-malu. Gak apa-apa. Ya baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa, menyampaikan pujian kita dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Horas.